Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-auratu arba'un. Al-auratu utawi biro-biro aurat. Iku arba'un ono papat. Bagian aurat orang dikaitkan dengan permasalahan sholat. Aurat dikaitkan dengan sholat itu terbagi menjadi empat. Auratul rajuli, yang pertama adalah auratnya lelaki secara umum, laki-laki, kecil, besar, tua, muda, semua secara umum, baik yang menjadi budak zaman dulu ketika masih ada perbudakan atau orang yang merdeka secara mutlak. Auratnya orang laki-laki secara mutlak, apapun statusnya, apapun umurnya, wal amat dan budak wedon ketika di dalam dan juga budak perempuan dulu, sekarang sudah tidak ada. Sholati, ini pembagian aurat secara umum, tidak hanya di dalam sholat saja. Secara umum, sholati dalam sholat, ketika sholat auratnya lelaki secara umum dan budak perempuan anggota tubuh baina surrati, di antara pusar warnuk bati dan juga lutut. Jadi dalam keadaan sholat auratnya seorang laki-laki dan juga budak perempuan sekarang nggak ada dulu, hanya untuk informasi saja. Dalam keadaan sholat auratnya seorang lelaki itu adalah anggota tubuh antara dan dengkul. Itu yang pertama. Bagian yang kedua, auratul qurrati. Yang kedua adalah auratnya perempuan yang merdeka. Karena perempuan merdeka semua pada sekarang. Auratul qurrati yang kedua adalah auratnya wanita yang merdeka. Auratnya wanita seperti sholati ing dalam sholat iku jami'u badaniha. Dalam keadaan sholat auratnya perempuan adalah seluruh anggota tubuhnya, masih wal wajhi wal kafain, kecuali wajah dan Efek-efek tangan, bukan telapak ya, tapi efek-efek, baik punggung ataupun telapak dalam. semuanya kan aurat di sholat. Jadi kalau dalam keadaan sholat orang wanita auratnya adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan efek tangan. Wa auratul qurrati wal amati indal ajanibi. Kemudian bagian yang ketiga adalah auratnya perempuan yang merdeka dan budak perempuan ketika dinisbatkan kepada pria lain, pria lain yang bisa menjadi pasangan suami istri, itu namanya ajanib, namanya mahram. Iku jami'ul badan, seluruh anggota badan. Ini menurut di dalam kitab Syafi'iyah, kalau auratnya perempuan secara umum dikaitkan dengan pria lain, laki-laki yang bisa menjadi pasangan nikah, itu
adalah seluruh anggota badan tanpa kecuali, semuanya adalah aurat. Ini seperti itu. Sampai wajah dan telapak tangan. Ini pendapat yang paling kuat seperti itu. Seluruh anggota badan perempuan adalah aurat. Jadi saya itu kalau melihat perempuan, kelihatan wajahnya itu dosa. Makanya setiap hari saya banyak dosa. Wa inda maharimihima wan nisa'i ma baina surrati wa ribati. Nah, kemudian kalau perempuan ketika bersama dengan mahram, dengan ayah, adik, kakak, atau di antara perempuan-perempuan yang lain, di saya dengan teman-temannya, bersama dengan teman-temannya, aurat itu adalah anggota tubuh antara pusar dan dengkul. Tadi, aurat di sini dalam kitab Syafi'ah dibagi menjadi 4 lagi. Yang pertama, auratnya laki-laki dan laki-laki secara umum dan budak perempuan dalam keadaan sholat, auratnya adalah antara pusar dan dengkul, lutut ya. Yang kedua adalah auratnya wanita yang merdeka. Sekarang semuanya merdeka karena nggak ada budak. Di dalam sholat adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan kaki tangan. Dan yang ketiga adalah auratnya perempuan dan amat perempuan secara umum jika bersama laki-laki lain itu adalah seluruh anggota tubuhnya tanpa terkecuali. Ini yang berat ini, tanpa terkecuali. Kalau kita telah mentah-mentah dalam kitab Syafi'ah ini, lama ianya keren, orang memang terlihat wajahnya Kemudian yang keempat adalah wanita bersama dengan teman-teman wanita yang lain atau bersama dengan keluarga, ayah, kakak, adik, mahram, itu adalah beda surah warga. Anggota tubuh di antara besar dan lutut. Sekarang aurat itu apa sebenarnya? Aurat itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilihat. Sesuatu yang tidak boleh dilihat atau sesuatu yang tidak boleh, yang harus ditutupi. Sesuatu yang harus ditutupi dan tidak boleh dilihat. Kalau ada yang mau buka, tidak boleh. Yang punya mata itu sengaja memperhatikan. Nafsu gitu ya, Tan? Gimana? Membikin nafsu. Ya, kalau aurat itu sebenarnya asal katanya adalah dari aurat itu dari artinya itu celah. Aurat itu adalah celah yang mungkin ketika kelihatan itu akan tercela. Malu ketika terlihat itu malu itu dari sisi bahan. Dan cuma di sini ketika sholat mungkin kaitannya aurat itu adalah agama atau kromo orang Gusti Allah. Nah, ketika dengan sesama manusia yang ajanib
yang lawan jenis atau yang sejenis, itu aurat itu mungkin dikaitkan, bisa dikaitkan dengan syahwat, ya seperti itu. Salah sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat itu adalah aurat. Makanya anak kecil tidak harus menutupi anggota tubuhnya. Karena apa? Orang yang waras itu tidak akan syahwat kepada anak yang belum umur, belum matang. Karena buah rambutan itu masih belum ada buahnya. Seperti itu. Matang. Mungkin padat daripada putaran daripada aurat secara umum itu adalah mungkin syahwat. Tapi ya mungkin tidak juga Umi. Pokoknya kita ikut saja. Pendapat yang paling kuat ini ya, dapat pertama kita bilang yang dalam sholat dulu, yang dalam sholat laki-laki yang harus ditutupi itu adalah mulai dari yang wajib dari pusat sampai lutut. Ini yang wajib, yang wajib. Dari pusat sampai lutut itu yang wajib. Tapi nyatanya kayaknya nggak ada 1.001 orang yang sholat, laki-laki yang sholat hanya menutup anggota tubuhnya dari pusat sampai lutut, seperti orang tidak waras saja. Terus enggak-enggaknya dalam keadaan darurat yang harus ditutup itu. Tapi dalam keadaan ikhtiar, dalam keadaan yang bebas, dalam keadaan kita bisa memakai baju dan bisa memilih baju yang seperti apa, sebaiknya ketika sholat adalah pakai baju yang paling layak, yang paling bagus. Bagus menurut kita sendiri, bagus menurut umum, disesuaikan juga. Bagus menurut umum ketika sholat bagusnya memakai baju seperti apa, maksudnya seperti itu. Bagus menurut saya ketika sholat bagusnya pakai apa, maksudnya, dan juga terlebih bagus menurut syariat, yaitu yang paling bagus baju untuk menurut syariat itu adalah pertama yang berwarna putih, yang kedua warna hijau, itu yang paling bagus. Ada kesunahan tersendiri jika kita meniati niat pakai baju putih, niat mengamalkan sunnah karena kita dianjurkan memakai baju putih, terutama adalah ketika kita beribadah, kita mendapatkan poin dengan niat kita ini. Yang selanjutnya juga layak, hanya diri kita, saya layakkah ketika sholat, ketika saya bepergian memakai baju seperti ini, ketika saya sedang sholat, terlebih saya sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Kemudian untuk perempuan ketika dalam sholat ini juga harus perlu diperhatikan untuk kita dan juga keluarga kita, terutama anak-anak kita yang menjadi tanggung jawab kita. Perempuan di dalam sholat yang harus ditutupi yang bukan aurat hanya muka, wajah dan efek-efek tangan. Nah, pertama dalam wajah ini harus diperhatikan, mau tidak mau mukena itu harus berada di depan janggut, di janggut ada depan agak naik. Jadi jangan di bawah dagu, janggut, tapi ada di depan dan janggut naik ke atas. Ini kasusnya sama dengan ketika kita berwudu kita harus membasuh wajah. Ketika kita mau membasuh seluruh wajah, mau tidak mau kita harus ikut membasuh sebagian dari kepala, sebagian dari telinga. Tidak mungkin kepres. Hanya ketika menutup aurat, karena mau tidak mau yang boleh terbuka hanyalah wajah, kita mau tidak mau harus menutup sebagian wajah. Makanya di sini di atas ke bawah sampai ke janggut semuanya lah. Sebagian dari wajah harus ikut tertutup oleh mukena dengan ngepres. Dan
Jangan ngepres di telinga, di perbatasan telinga dan wajah. Ini nggak bisa ngepres seminggu. Semuanya nggak bisa ngepres. Harus bagian dari wajah ada yang itu tertutup. Yang biasanya adalah rambut ini, rambut sekarang ada yang namanya sikut ya itu jadi lebih mudah dirapi pakai sikut bagusnya, takut ada rambut yang keluar. Kemudian bawah yang perlu diperhatikan, bawah janggut ini di daerah saya itu rata-rata orang sholat jarang yang memperhatikan ini. Kalau ada yang ngomong mungkin malah dikira aneh, sudah sakit biasa. Tapi nggak apa-apa. Ada yang agak murah, kayaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya saya nggak komen. Tapi kita sebisa mungkin yang maksimal. Imam Ahmad bin Hanbal boleh bagian bawah ini, bagian bawah janggut ini terlihat sedikit itu kan. Itu satu ya bagi perempuan yang pakai mukena. Yang kedua mukena potongan. Ini juga lebih baik janganlah kita keluarga al-maghfirah setelah kita tahu aurat itu seperti apa, tidak akan cukup kita melakukan sholat bagi perempuan ketika menggunakan mukena potongan. Ini kayaknya enggak sulit desainnya agar bisa menutupi seluruh anggota tubuh. Ketika mukenanya potongan ini sulit. Desainernya bingung bagaimana caranya, hanya sulit. Kita baiknya pakai yang lajuran. Yang masuk bentar. Bawa saja nanti mau ke musola, mau ke masjid, itu pakai baju yang bagus. Gak apa-apa, pakai baju yang bagus. Nanti mau kalau sholat baru pakai, bisa dipakai dari rumah pun aja. Pokok diperhatikan kita semua, terutama untuk keluarga kita dan orang-orang yang mungkin bisa menerima perkataan kita. Tentunya pertama adalah lingkungan keluarga yang perlu kita perhatikan. Itu satu. Kemudian ini yang agak berat adalah pembahasan aurat ketika dikaitkan dengan lawan jenis tadi dalam sosial. Tadi dijelaskan auratul qurrati bagian yang ketiga, auratnya perempuan dan amat dan ajanib jami'u badanihima. Wedon ketika bersama lelaki lain auratnya adalah seluruh anggota tubuhnya, yang artinya dia harus menutupi, dan apabila ada yang kelihatan, saya sebagai laki-laki tidak boleh menikmati. Nah ini mana ini menyampaikan hukum ini, bisa ini punya sudah tidak laku lagi. Ini adalah pendapat yang paling kuat. Ini yang pernah jauh hari dulu sekali saya mungkin pernah ngobrol-ngobrol masalah jilbab dulu. Tahun yang lalu itu apa sih lebih kita kesini dan ikuti pendapat yang mungkin bisa kita lakukan saja. Karena bagaimana kalau wajah itu aurat di lingkungan Indonesia Raya, wajah itu aurat. Kemudian seluruh anggota tubuh aurat, tangan aurat, kaki aurat, seperti itu. Malah jadinya nggak ada auratnya perempuan itu bumi. Kalau mengikuti kaidah fikihnya. Kenapa? Idza dzaqal amru ittasa. Ketika sesuatu itu sudah sangat sempit, maka hukum akan menjadi luas. Sama dengan ketika seluruh harta, kebanyakan harta di dunia ini adalah haram, maka akan menjadi halal semua. Yang haram menjadi halal karena sudah sempit.
saya akan melihat apa muka perempuan. Kemana-mana saya akan melihat muka perempuannya ya setiap harinya. Nggak terhitung banyaknya. Malah kadang-kadang ada yang terlihat ala bagian punggungnya terlihat sedikit Umi. Nah kadang-kadang seperti ini. Kalau muka pasti di mana-mana saya melihat. Kalau muka rambut itu aurat, maka akhirnya karena sudah saking sempitnya, karena saya tidak mungkin saya selalu dengkluk dalam berjalan. Kita tidak mungkin selalu gimana ya? Tidak mungkin lah. Resikonya lebih besar motornya. Bisa-bisa saya sehari kecelakaan tabrak lari, bisa-bisa sehari saya sendiri kalau menjaga-jaga seperti itu bisa berkali-kali akan banyak sekali korban jiwa. Ini bukan mendramatisir yang ini ya, ini realnya saja. Tidak mungkin kita bisa lepas dari kasus ini. Tidak mungkin saya tidak bisa melihat setiap harinya saya melihat. Makanya tadi ada kaidah kalau kamu tidak berdoa segala sesuatu ketika dalam keadaan sulit maka akan menjadi komer pun boleh dimakan, babi pun boleh dimakan dalam keadaan darurat. Tidak mungkin saya tidak bisa hidup kalau saya untuk lepas dari melihat wajah-wajah angga teman, tidak mungkin saya. Jadi dan juga ada pendapat yang ada 3 kaul, ada yang boleh telapak tangan wajib itu boleh dilihat nih, ada yang boleh dalam kitab mahali pelajaran saya di pondok pesantren kelas aliyah itu ada 3 kaul. Dalam sosial ada yang lebih ringan lagi. Nah makanya kita bisa mengikuti pendapat yang ringan. Itu pula pendapat yang berat pun kita bisa ikuti, tapi dalam keadaan hanya ininya sih yang tidak terlalu banyak melihat perempuan lah. Ya saya semakin damai saja dengan istri itu sangat cantik. Kalau sering banyak melihat perbandingan kan takut setannya gampang masuk sebenarnya seperti itu kan. Tapi karena makanya yang penting kita menjaga mata, jangan terlalu jaga mata, sekaligus bisa untuk intro, untuk koreksi hati kotorkah, otakku kotorkah, hati kotorkah. Dengan banyak melihat kita banyak sekali tentunya akan lebih banyak tantangan. Ini untuk kaum pria sama seperti itu. Jadi cara kita masih tetap mengamalkan kitab Safinah ini bahwa memang jami'u badaniyah, tapi karena dalam keadaan darurat Umi pun sebagai perempuan apabila tiba-tiba Umi menutup wajahnya semuanya nanti repot, utang nanti nggak dipercaya, nanti repot, nanti bikin huru hara di lingkungan repot. Makanya pakai pendapat itu tadi saja. Kalau perempuan itu pakai pendapat yang nomor 2, pendapat yang boleh telapak tangan dan wajib, ada yang memperbolehkan dilihat, tapi jangan sengaja mau tebar-tebar pesona, itu lain lagi yang dia